Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Orehan. Jadi kembali lagi di part kelima pembahasan soal KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2021. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal dari soal nomor 16. Jadi soal nomor 16 ini sebenarnya hampir sama persis dengan soal nomor 15 di part sebelumnya. Akan tetapi yang membedakan soal ini dengan soal yang sebelumnya itu bagian sininya. Yang di sini yang diminta adalah selisih dari bilangan urutan pertama dan yang ketiga. Untuk sisanya itu sama persis. Ya, kemudian jadi kita uraikan terlebih dahulu untuk mengingat kembali adik-adik apa saja yang sudah kita peroleh dari info dari cerita tersebut ini. Jadi yang pertama itu yang harus kita ketahui, Nabi Muhammad itu ditinggal wafat ibunya ketika berusia 6 tahun, sehingga huruf A yang ada di cerita ini itu nilainya adalah 6. Kemudian lanjut di informasi selanjutnya. Nah, di informasi ini dikatakan Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah Al-Kubra pada usia 25 tahun, sehingga B-nya itu 2 sedangkan C-nya itu 5. Jadi adik-adik sudah mengerti kan kenapa alasannya B-nya 2, C-nya 5, itu dari 25 tahun Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah Al-Kubra. Selanjutnya kita lanjut ke info yang ketiga, yaitu tentang Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada usia 40 tahun, sehingga D-nya itu 4 sedangkan E-nya itu adalah 0. Sehingga bila bilangan-bilangan yang dibuat terdiri dari 5 digit yang berbeda, maka kita sudah bisa menemukan bilangan-bilangan yang dimaksud, mulai dari A-nya 6, B-nya 2, C-nya 5, D-nya 4, dan E-nya 0. Kemudian dari angka-angka ini akan kita buat sebuah bilangan terbesar yang pertama, yaitu yang 65.420 ini. Nah, untuk menentukan bilangan terbesar ketiga, kita tentunya harus mengetahui apa bilangan terbesar kedua ya. Nah, untuk mendapatkan bilangan terbesar kedua, kita cukup menukarkan angka 0 dan angka 2, sehingga yang kedua itu adalah 65.402. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, cara untuk mendapatkannya, yang ketiga itu caranya sangat mudah. Caranya itu kita tinggal menukar bilangan ketiga dan kedua pada bilangan terbesar pertama, sehingga bilangannya itu adalah 65.240. Sehingga kalau kita mau cari tahu selisihnya, kita tinggal mengurangkan. Jadi kita tinggal mengurangkan bilangan terbesar pertama, yaitu 65.420, itu kita kurangkan dengan 65.240, sehingga kita dapat selisihnya itu adalah 180. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah opsi yang D, yaitu 180. Oke, kalau misalkan adik-adik kurang mengerti, silahkan komentar di bawah ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 ini, ayo coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Among the 26 uppercase capital letters in Roman alphabet, the total number of letters with the shapes that have at least two axes of reflective symmetry are bla bla bla. Nah, di sini artinya di antara 26 huruf kapital dalam alfabet Roman, ada berapa banyak huruf yang memiliki paling sedikit. Jadi kata kuncinya di sini at least atau paling sedikit dua sumbu lipat atau dua simetri lipat. Nah, di sini jadi yang kita mau cari itu minimal dua. Kalau misalkan dua simetri lipat boleh, lebih dari dua juga boleh. Jadi tidak boleh itu 0 atau 1. Coba kita cek dari huruf yang pertama, huruf A. Nah, ternyata di huruf A ini memiliki satu simetri lipat di bagian vertikal. Nah, karena cuma punya satu, berarti dia tidak memenuhi. Untuk huruf B memiliki satu, berarti tidak memenuhi. C, D, E juga memiliki satu di bagian horizontal, berarti huruf ini belum juga memenuhi syaratnya. Huruf F, apalagi huruf F tidak memiliki sama sekali simetri lipat. Kita cek ke huruf lain. Huruf G tidak memiliki simetri lipat sama sekali. Huruf H, nah sini huruf H dan huruf I di sini kalau misalkan adik-adik perhatikan memiliki dua simetri lipat di bagian horizontal dan vertikalnya. Nah, berarti huruf H dan huruf I ini termasuk ke dalam apa yang dicari di soal ini. Berarti kita sudah punya dua huruf yang dimaksud di sini. Nah, kita cek di huruf selanjutnya. Huruf J, K, L itu tidak memiliki simetri lipat sama sekali. Kita cek di huruf selanjutnya. Huruf M itu memiliki satu, berarti belum memenuhi. N tidak memiliki sama sekali. Nah, di sini huruf O itu memiliki dua simetri lipat, bahkan lebih sebenarnya. Nah, tapi yang ditampilkan di sini hanya bagian yang vertikal dan horizontal. Nah, berarti huruf O itu termasuk ke dalam apa yang dicari di soal ini. Berarti kita sudah punya tiga ya. Nah, kita lanjut ke huruf selanjutnya.
huruf P, Q, R ini tidak memiliki sama sekali sumbu simetri lipatnya, berarti tidak termasuk ya. Kita lanjut ke huruf selanjutnya. Di huruf selanjutnya itu huruf S dan seterusnya. Kita cek satu-satu. Di huruf S tidak memiliki sumbu simetri lipat. Huruf T, U, V, W itu hanya memiliki satu simetri lipat, berarti mereka belum termasuk ke dalam apa yang dicari. Nah, perhatikan di huruf X. Di huruf X ini memiliki dua simetri lipat di bagian vertikal dan horizontal. Sebenarnya ada lagi, tapi karena dia memiliki paling sedikit dua, berarti X ini sudah termasuk ke dalam apa yang dicari. Berarti dia memenuhi syaratnya. Nah, untuk huruf Y dan Z itu belum memenuhi karena mereka tidak memiliki dua sumbu simetri lipat. Nah, karena kita sudah cek semua huruf dari A sampai Z, kita hanya dapat 4 huruf. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah opsi yang C, yaitu 4 huruf. Hurufnya apa saja? Huruf H, I, O, dan huruf X. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Among the 26 uppercase capital letters in Roman alphabet, the total number of letters with the shapes that have rotational symmetry of order 2 are bla bla bla. Nah, ini sebenarnya hampir sama kayak tadi, tapi yang kali ini yang ditanyakan adalah huruf-huruf yang mana yang memiliki rotational symmetry of order 2. Apa itu rotational symmetry of order 2? Nah, ini adalah simetri putar yang memiliki minimal dua order. Dua order itu kayak bagaimana? Jadi contohnya simak di video di sini. Jadi di video ini kita diperlihatkan ada sebuah jajar genjang yang ketika diputar setengah putaran dia akan membentuk tetap sebuah jajar genjang, dan ketika diputar lagi setengah putaran dia akan kembali seperti jajar genjang itu juga. Jadi ada dua kali perputaran, setengah dan juga full. Nah, ini adalah yang dimaksud sebagai rotational symmetry of order 2. Jadi kita akan cek huruf-huruf apa saja yang termasuk ke dalam rotational symmetry of order 2 ini. Kita lihat tabel berikut ini. Kita mulai di sini. Nah, di sini di tabel yang ketiga, di sini kan ada diputar setengah putaran. Jadi huruf-huruf yang ada di sini berarti memiliki minimal rotational symmetry of order 2. Bisa saja lebih, tapi kita akan cek satu persatu yang mana yang dua, yang mana yang lebih. Nah, di sini dari huruf A sampai F ternyata mereka tidak memiliki sumbu simetri putar di bagian 180 derajatnya. Berarti kita skip. Kita lanjut di huruf G juga tidak ada. Nah, di sini di huruf H dan I ternyata memiliki simetri putar. Nah, huruf I dengan H itu masing-masing memiliki order 2. Kenapa? Karena ketika diputar setengah putaran dia akan tetap membuat huruf tersebut. Misalkan H diputar setengah putaran tetap jadi huruf H, tidak menjadi huruf yang lain. Nah, berarti dua huruf ini termasuk ke dalam yang dimaksud di soal nomor 18 ini. Jadi kita catat huruf H dan huruf I termasuk. Huruf J, K, L itu tidak termasuk, berarti kita skip. Kita lanjut ke huruf yang berikutnya. Di huruf M itu tidak. Nah, di huruf N dia berlaku order 2-nya ini karena ketika diputar setengah putaran huruf N akan kembali ke huruf N itu juga. Berarti huruf N masuk ke dalam yang dimaksud di soal ini. Nah, perhatikan di huruf O. Di huruf O ini dia tidak memiliki order 2. Kenapa? Karena ketika diputar sedikit saja derajatnya terhadap titik pusatnya, maka dia akan kembali membentuk huruf O. Dia huruf O ini spesial, dia memiliki sumbu simetri putar yang tak terhingga. Berarti huruf O ini tidak termasuk yang ditanyakan di soal nomor 18 karena yang ditanya hanya yang memiliki order 2. Berarti O ini kita skip karena huruf O ini memiliki lebih dari 2 sedangkan yang ditanya hanya 2. Huruf P, Q, R kita lanjut di sini tidak terdapat simetri putar dalam, jadi kita skip. Nah, ternyata di huruf S ini memiliki satu simetri putar, yaitu ketika diputar setengah putaran maka dia akan tetap menjadi sebuah huruf S. Berarti S juga termasuk ke dalam yang dimaksud di sini. Kita lanjut di huruf T, U, V itu tidak memiliki simetri putar, begitu juga untuk yang W. Nah, ternyata di huruf X itu memiliki simetri putar, tetapi kalau misalkan kalian perhatikan simetri putar di huruf X itu ada 4. Karena ketika dia diputar 90 derajat saja dia akan tetap membentuk huruf X. Jadi untuk yang huruf X ini dia tidak termasuk karena dia memiliki order 4. Kita lanjut ke huruf yang lain. Huruf Y tidak termasuk. Nah, di huruf Z kalau misalkan adik-adik perhatikan di sini dia tergolong sebagai order 2 juga karena ketika diputar setengah putaran dia akan kembali ke huruf Z, dan ketika diputar full baru dia kembali menjadi Z, tidak ada lagi putaran-putaran yang lain. Berarti huruf Z ini termasuk ke dalam yang dimaksud di soal ini. Karena yang kita dapat 5 huruf H, I, N, S, Z, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah yang opsi yang C, yaitu 5. Seperti itu.
Jadi itu dia tadi pembahasan 3 nomor soal tentang KSMMI tahun 2021. Kalau misalkan penasaran dengan video selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.